Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Selalu tidak pernah lelah untuk mengingatkan kembali bahwa sebesar apapun Tuhan, seagung apapun Tuhan, setinggi apapun Tuhan, sehebat apapun Tuhan, namun jika tidak ada sifat keadilan di dalam dirinya, tidak ada sifat ke dalam diri ketuhanannya, ke dalam diri wujudnya yang paling satu, itu bukan Tuhan. Tuhan memiliki sistem yang keadilan ilahiyah, rukun dalam Islam yang wajib, yang harus mengerti bahwa keadilan ilahi itu adalah suatu hujah, suatu pakem mengapa alam semesta ini berjalan begitu teratur, begitu harmonis, begitu dinamis. Mengapa manusia ini begitu dinamis, berkembang, terus berkembang. Dan tugas iblis laknatullah dan pasukannya itu adalah mencegah perkembangan itu, melawan kodrat keilahian itu, memuaskan hawa nafsu, peperangan, menghalalkan segala cara, penindasan, kejaliman, sehingga hilang ketauhidan. Hanya karena dengki kepada kekalipahan Nabi Adam alaihissalam. Karena dia juga merasa dirinya pintar, merasa dirinya suci, merasa dirinya berhak seperti Adam. Kedengkian itu yang banyak menyesatkan bagi sebagian besar umat manusia kepada keadilan ilahi. Percaya bahwa alam semesta ini saking sifat adilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak ada satupun nanti di hari akhir, di hari kiamat, sebesar zarah, sebesar atom, sebesar virus corona yang dibagi, kau berbuat jahat, kau akan mendapat balasannya. Rahmatan lil alamin, dari sejak zaman Nabi Adam hingga Rasulullah, hingga detik ini, hingga hari kiamat, semua dapat hal yang pakem itu, keadilan ilahi itu. Makanya Al-Quran mau dibakar, mau dihina, mau diapak, ini tuh tidak akan pernah bisa, karena fitrah manusia, fitrah alam semesta. Kalau sudah fitrah itu artinya nafas. Kita tidak bisa hidup tanpa udara. Karena kita punya fisik, punya panca indera, kita terjerat oleh tubuh kita. Namun jiwa juga perlu nafas. Perlu diolah penapasan jiwa itu dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pun bagi mereka yang tidak mengenal, selalu berbuat jahat, akan mendapat balasannya pun begitu mendapat balasan kebaikan juga karena mereka berbuat baik. Keadilan itu yang dimanapun ketika kita menemukan, meski dia begitu rajin sholatnya, puasanya, luar biasa, bahkan saking luar biasanya tuh jidatnya sampai hitam segala macam, jenggotnya lebat, tapi ketika dia mendogmakan diri dia, menegakkan agama Allah dengan cara-cara membunuh, dengan cara-cara merampok, memperkosa, menjual anak-anak, ingin mengembalikan pita kemodernan ini kembali kepada masa jahiliyah Rasulullah, itu bukan disesatkan iblis lagi. Iblis sudah ketawa-ketawa, ngakak-ngakak kalau melihat orang semacam itu. Kasihan. Jangan salahkan modernitas.
Jangan salahkan kemiskinan. Jangan. Telaah dulu Al-Quran. Titik demi titik, ayat demi ayat. Kau akan temukan bahwa keadilan ilahi itu hak. Engkau begitu karena Allah adil. Engkau belum layak menerima cahaya Allah. Makanya kau miskin. Udah miskin fisik, miskin harta, juga miskin batin. Terjerembab kamu ke dalam kejumudan, ketaklitan, menghalalkan segala cara atas nama Islam, lalu kau memenggal semua yang tidak sepaham dengan engkau. Jangan. Sementara kalau kau lihat raja-raja, pangeran-pangeran berbuat apapun, kejahatan apapun, bermain pelacur, bermain judi, kau tidak berteriak-berteriak. Sementara orang awam yang memang kurang imannya, kurang paham agamanya, tapi berbuat maksiat, lalu kau teriak-teriak. Sehingga kau pemegang kunci surga. Sehingga kau merasa gerbang surga itu harus melalui finger scan kalian. Terlaknat kalian di dunia dan akhirat. Percaya sama saya, percaya. Terlaknat. Bon bagi mereka yang masih kekeh dengan pendiriannya semacam kayak ISIS, Al-Qaeda, dan Taliban yang makin banyak diboncengi-boncengi oleh kepentingan-kepentingan asing. Lihat nanti di hari pengisapan. Nggak perlu di hari pengisapan, di hari kubur. Kita tabayun saja dengan jiwa-jiwa kita nanti. Kalau tidak percaya keadilan ilahi itu ada. Nggak bisa Allah menghalalkan segala cara, para nabi-nabinya, Rasulullah segala macam, nggak ada menghalalkan segala cara. Tidak seperti Abu Sufyan, di mana oposisi kepada Rasulullah menghalalkan segala cara lewat santet. Kalau tidak bisa lewat bentuk fisik, sihir di surat Al-Falaq, sampai Allah menurunkan Jibril untuk membantu Rasulullah. Kasihan, kalian melawan diri kalian sendiri, kalian menjalimi diri kalian sendiri. Kalau memang benci dengan orang kafir yang gaya hidupnya bermegah-megahnya, sudah. Kalau kalian pun ingin bermegah-megah, kerja yang keras, ikuti gaya mereka. Jangan lantas sakit hati kalian kepada kaum kafir, kalian lampiaskan kepada internal umat muslim yang sama-sama la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Muhammad ngomong kotor, satu titik pun itu pasti jadi akan hadis, akan jadi perguncingan seluruh jazirah Arab, karena dia publik figur yang paling utama. Dia sendiri yang mengaku nabi. Ketika 45 kaum kapilah diajak makan siang, karena mukjizat yang jujur itu sampai mereka bingung bagaimana ini menghalangi risalah Muhammad. Membunuh pun mereka tidak berani karena dilindungi Abdul Muthalib dan Abu Thalib. Begitu kejujuran sudah diakui oleh seluruh jazirah Arab, dan dia mengaku Rasulullah. Walaupun mereka tidak mengakui kenabiannya, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena akhlakul karimah Rasulullah itu di puncak mumpuni, di mana seluruh orang pada jahil. Begitu melihat wajah Rasulullah, begitu melihat akhlak Rasulullah, melihat gaya bicara, berpakaian dan semacamnya, tidak bisa berkata-kata apa lagi karena saking luar biasanya. Karena mereka sadar dengan kejahatannya. Namun mereka yang berdengki semacam Abu Jahal, Abu Sufyan, Abu Lahab, Hindun dan kawan-kawan, itu mereka yang terlaknat, seperti Namrud, seperti Fir'aun, musuh-musuh para nabi. Seperti zamannya Nabi Yusuf, di mana saudaranya sendiri iri akan ketampanan Yusuf. Kan aneh. Kita punya saudara tampan, yang ketampannya ini luar biasa, tapi kita sirik, malah ingin membunuh. Itu logika-logika iblis lanatullah yang tidak bisa melihat orang bahagia, tidak bisa melihat orang senang. Sakit jiwa, psikopat. Barang siapa mengerjakan kejahatan walaupun sebesar titik jarah, sebesar titik atom, sebesar titik virus corona,
niscaya kalian akan melihat balasannya. Meskipun la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, apalagi orang kafir. Alhamdulillahirabbil alamin.